Halo, nama saya Muhammad Rafa Aprilian. Halo, kenalkan nama saya Batieza Laupana Kiki. Salam kenal semuanya. Halo, nama saya Faila Fania. Halo, nama saya Muhammad Saputra. Halo teman-teman, nama saya Naila Andarestia Putri. Salam kenal ya. Oke, materinya kita mulai ada. Oke, di sini aku mau menjelaskan apa sih arti dari definisi Bhinneka Tunggal Ika dan undang-undang yang menguatkan dasar toleransi beragama. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa Indonesia yang termaksud dalam kitab Sutasoma karya Putandula pada abad ke-14 telah ditekankan untuk bersatu padu terhadap perbedaan. Pada UUD 945 pasal 28E dan pasal 29 menerangkan kebebasan dalam memeluk sebuah agama negara melindungi hak masyarakat dalam memeluk agama tanpa diskriminasi. Nah, aku mau bertanya dong sama adik-adik. Menurut adik-adik, definisi Bhinneka Tunggal Ika itu yang ada terapin tuh di sekolah tuh apa aja sih contohnya? Ada yang tahu nggak? Kalau ada yang tahu udah angkat tangan. Kalau usah malu, tenang aja. Udah. Udah. Di sini ada contoh pentingnya Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar toleransi beragama. Pancasila itu landasan penting buat hidup bareng di Indonesia. Sila kedua mengajarkan kita buat saling menghormati dan tidak mendiskriminasi orang yang beda keyakinan. Sila ketiga mengajak kita buat tetap bersatu lewat semangat Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sedangkan Bhinneka Tunggal Ika sendiri itu artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jiwa, yang mengajarkan kita untuk hidup rukun meskipun berbeda-beda keyakinan, pemikiran, dan lain sebagainya. Bhinneka Tunggal Ika ini juga penting sebagai dasar toleransi kita dan menghindari konflik di masyarakat secara sosialnya di Indonesia sendiri. Tadi kan sudah penjelasannya. Sekarang kita masuk ke contoh penerapan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Yang terutama di sekolah di tempat kita ini. Yang satu, menghormati teman yang sedang beribadah. Misal teman-teman sekalian, contohnya ada yang muslim, misalkan lagi sholat zuhur. Nah, kita harus menghormati dia, biarkan dia beribadah, dan yang muslim dia bisa menghormati dengan cara baca buku atau belajar. Lalu yang kedua, tidak memaksakan pendapat pribadi mengenai agama atau keyakinannya. Nah, misalkan dia punya pendapat pribadi tentang agamanya dia, kita tidak boleh memaksakan apa pendapat dia tentang agamanya. Misalkan kita tidak boleh menentang pendapat dia. Dan yang ketiga, berteman dengan siapapun tanpa membedakan agama. Contoh toleransi dalam ya, masyarakat pertama itu gotong royong tanpa memandang latar belakang agama. Agama itu bukan contoh kayak ada Hindu, Buddha, Kristen, Katolik dan lainnya ya. Nggak boleh memandang latar belakang agama. Nah, yang kedua, menghormati perayaan agama lain. Yang ketiga, tidak mengikuti budaya agama lain. Aduh. Cara menyikapi perbedaan dengan bijak sesuai pendekatan Bhinneka Tunggal Ika. Untuk menyikapi perbedaan dengan bijak sesuai pendekatan Bhinneka Tunggal Ika, kita dapat fokuskan pada kesamaan yang ada di antara kitab-kitab umat lainnya. Seperti fokus pada satu, menghargai kasih sayang, keadilan, kerendahan hati yang ada di balik kata suci. Dua,
mencari kesamaan dalam nilai-nilai dan prinsip-prinsip. Kita lanjut lagi ya. Kedua, membangun toleransi, menghargai perbedaan sebagai kekayaan. Yang kedua, mengkomunikasi dengan baik dan menerapkan tindakan kebangsaan. Yang pertama, mengakui kesatuan dan kesamaan, menghargai keanekaragaman dan bekerja sama. Mana bantu? Tih. Wah. Ya. Oke, pada S. Jangan lupa di follow ya teman. Ya ampun, emang juga datang sana. Seperti ini Kak, ini ya Kak. Itu Kak, yang ini ya Kak. Alhamdulillah. Sekali kayak gini. Sama-sama. Kita juga senang kok bisa bantu. Semoga nggak apa-apa ya Kak. Begitu ada yang pecah. Oh ya tidak karena adik-adik semua tukang apa ini kamu terima ya. Wah, kebetulan lagi tarik. Iya, masa Kak lagi batuk. Tambah cacan. Jangan begitu. Adik-adik semua tukang kan. Kita ikhlas kok kalau Kakak. Jadi nggak usah dikasih hadiah juga nggak apa-apa Kak. Yang penting barangnya Kakak aman semua. Sebenarnya bagian di sini. Sebenarnya bisa. Terima kasih ya adik-adik. Hati-hati ya Kak. Astagfirullah. Kapan kejadiannya? Hah? 2 hari yang lalu? Ya ampun nih. Terus kamu sama anak-anak gimana kondisinya? Sabar ya Nih. Insya Allah aku bantu kamu ya. Salam untuk kamu ya. Iya. Ini Aku semua. apa lagi ya? Uma, baju dan kulitnya nggak dikeluarin, nggak dijual ya? Dipakai ada semuanya. Bukan, ini mau Uma sumbangkan untuk Cinening. Nenek, ini ngaji Uma ya? Bukan, Dad. Tapi Cinening sahabatnya Uma waktu SD dulu. Oh, temennya Uma. Nenek, 2 hari lalu rumahnya bisa bakar. Jadi mereka sekarang mau makan kalian. Gak punya selimut, gak punya apa-apa lagi. Terus Keluarga sama anak-anaknya gimana Uma? alhamdulillah mereka selamat. Alhamdulillah. Hanya saja dibimbing sama Allah mungkin tak bisa sekolah lagi. Sekarang bantu mereka. Nisa sama Nala tolong rapikan barang-barang ini supaya bisa kita rawat hari ini juga. Kecilnya nih, ya. Kamu video kan? Ya sudah.
Tes. Gimana pendapat adik-adik setelah nonton video yang tadi? Apa sih poin pentingnya dari video yang tadi yang kita tonton bersama-sama? Ada yang tahu nggak? Wah, yang bisa jawab angkat tangan. Ada yang bisa jawab angkat tangan? Tes. Oke, di sini kita selanjutnya ada latihan soal. Ada latihan soal untuk kalian nih, para adik-adik. Yang pertanyaan pertama, apa arti semboyan Bhinneka Tunggal Ika? A itu semua sama tanpa perbedaan. B, hidup harus selalu damai. C, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. D, bersatu padu terhadap perbedaan. Di sini ada yang mau menjawab? Oke, benar nggak menurut teman-teman yang lain? Siapa yang mau salah? Siapa yang mau salah? Yang salah kayak jelasin. Hah? Yang salah jelasin salah gimana? Iya. Berarti ya, alasannya kenapa kalian milih jawaban nomor C? Kamu deh kenapa? Ya sebenarnya kita juga tahu gitu kalau misalkan jawaban itu. Maksudnya secara terperinci kenapa kamu bisa memilih itu? Apa? Karena penjelasannya begitu. Oke, masuk akal. Salah karena tiap orang memiliki pendapatnya berbeda-beda. Nah, menurut teman-teman benar atau enggak? Kemudian dijelaskan tentang semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kitab Sutasoma. Siapa yang mau jawab? Cewek-cewek dulu deh. Dari tadi satu orang yang jawab. Siapa yang udah tes Kitab Sutasoma? Ya. Setelah kan udah dari awal kan? Kalau jawabannya emang udah pacar. Kan jadi yang kedua. Bener kok jawabannya. Benar atau salah? Katanya adalah Oh iya. salah. Kenapa? Ya betul. Jadi gitu guys jawabannya. Jawabannya salah karena emputan tulang-tulang yang menggagas Kitab Sutasoma itu. Sebelum kita tutup update kita ini presentasi, ada yang mau bertanya? Ada yang bertanya lagi nggak? Kita tutup ya acaranya. Perawatinya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelum itu kita ada sesi foto dulu ya, ramai-ramai buat dokumentasi.